Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan tidak henti-hentinya, marilah terus-menerus kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua ICMI Pusat yang mewakili. Kita panggil beliau, ini kekaguman kita pada waktu beliau memimpin di perwakilan, maka saya sering mengatakan ke beliau Kang Mas beliau, terima kasih, selamat datang di Provinsi Banten. Tadi Bapak telah menyampaikan nilai-nilai yang luar biasa, itu kita sebut dengan grand norma besar kita, dan beliau mengingatkan pada kita semua, tentu dalam barisan agenda yang didirikan oleh leluhur kita, teknokrat sejati, Wakil Presiden Republik Indonesia, lalu beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, kebanggaan kita, Profesor B.J. Habibie. Dan tentu melalui kesempatan yang berbahagia ini, kita memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala amal baktinya yang tentu tidak bisa dihitung. Dan juga pahlawan-pahlawan ICMI yang telah mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara dengan pemikiran-pemikiran yang besarnya, dan beliau-beliau telah mendahului kita. Senantiasa kita juga mendoakan beliau-beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati, saya banggakan segenap yang amat terpelajar, kita sebut adalah para guru besar cendekiawan di Provinsi Banten. Tadi Pak Ketua PWICMI Provinsi Banten mengabsen satu persatu, dan masih banyak juga yang harus diabsen oleh beliau. Ilmuwan, cendekiawan dari Provinsi Banten. Bahkan kalau kita mereview sejarah, Banten ini kewilayahan yang ternyata menggagas dan membentuk beberapa organisasi besar. Kita mengutip bagaimana ternyata NU juga ide-ide pemikiran dasar dari Provinsi Banten. Jadi Pak Wakil Ketua ICMI, Kang Mas beliau, saya membaca sejarah bahwa ternyata Kiai dari Menes yang menginspirasi tentang perlunya ada organisasi keislaman seperti NU dan beberapa yang lain, Muhammadiyah, termasuk yang lahir sendiri di sini adalah Maqal Anwar, Al-Khairiyah, dan itu bahkan ada pemikiran itu sebelum Indonesia ada. Sehingga memang kalau Banten mewarisi pemikiran-pemikiran besar itu, dan sudah menjadi kewajiban sebenarnya bagi kita untuk berbuat bagi bangsa Indonesia. Saya hormati, saya banggakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Kita memiliki Pangdam, ada dua di Provinsi Banten ini, Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi.
itulah mungkin bagian dari Banten aman dan damai. Kita juga memiliki 2 kepolisian daerah, Polda Metro Jaya dan Polda Banten. Ini juga bagian dari yang terus menggiatkan situasi aman, terkendali, terdepan. Dan juga tadi kita memiliki para kiai, para ulama, para cendekiawan yang kesehariannya terus mendedikasikan diri untuk kemaslahatan bersama, khususnya menciptakan suasana aman dan damai di Provinsi Banten. Saya hormati, saya banggakan ada instrumen yang berkembang belakangan ini diinisiasi pemikiran besar Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita melanjutkan pemikiran-pemikiran tentang ekonomi dan keuangan syariah, dan ada ketuanya yang hadir di kesempatan ini, Ketua KEDEX Ibu Dr. Siti Nalita Ma'ruf Amin. Dan saya yakin ini relevan sekali dengan konsep-konsep ICMI. Bahkan beliau jadi penasehat tadi di kepengurusan wilayah Provinsi Banten. Hadir juga bersama kita segenap tokoh masyarakat. Tadi saya sudah aturkan penghormatan saya tinggi-tingginya segenap para guru besar, ada yang dengan jabatan rektor, dan di Banten juga ada universitas-universitas besar yang mendukung pemikiran-pemikiran untuk Indonesia yang akan kita hantarkan 2045 menjadi Indonesia emas. Peta jalan itu diantaranya ICMI harus berada di sana. Kita memiliki bonus demografi, generasi muda kita yang luar biasa. Oleh karenanya di kesempatan ini banyak hadir ICMI yang masih relatif muda. Penghormatan saya yang setinggi-tingginya kepada generasi muda ICMI yang berkesempatan hadir di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentu hadirin undangan yang saya muliakan, saya banggakan. Terima kasih atas perkenannya hadir di kesempatan yang berbahagia ini untuk suatu acara pelantikan Majelis Pengurus Wilayah ICMI Banten periode 2024-2029. Tadi Wakil Ketua telah melantik banyak sekali paragraf penting dari kata-kata pelantikan itu untuk dilaksanakan, karena tentu itu bagian dari sumpah janji jabatan. Pertanggungan jawabnya berat, tidak saja kepada sesama kita, tetapi karena itu kita ucapkan bersama, dan tentu kita pada akhirnya nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin ketibaan tempat di Provinsi Banten, Kang Mas beliau, ada beberapa hal yang ingin saya laporkan, bahwa Provinsi Banten yang alhamdulillah tadi kita telah memiliki kepengurusan, dan tentu ucapan selamat atas telah tadi dikukuhkan, dan kita harus mendedikasikan diri dengan hal-hal yang mestinya harus kita lakukan. Bahwa Banten ini didirikan 23 tahun yang lalu dan saat ini memasuki usia yang ke-24. Para pendiri Provinsi Banten
tokoh-tokoh Banten, karena saya juga bagian dari implementasi tingkat awal bagaimana Banten ini berdiri. Selalu dalam berbagai kesempatan saya sampaikan, kita menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sangat terbatas pada waktu itu karena baru mendapat bagian uang pangkal dari Jawa Barat. Yang selalu saya ingat karena terlibat langsung dengan tokoh-tokoh pendiri Provinsi Banten, yang beliau sampaikan adalah ini kita lakukan karena ingin mempercepat kesejahteraan masyarakat, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Perjalanan itu telah banyak mencapai hasil, tetapi tentu juga masih banyak lagi yang harus kita capai untuk menyempurnakan cita-cita beliau